Ya, sampai jam 11.15 ya. Bentar. Oke, bab berapa? Musik kreasi atau musik kontemporer di bab itu? Bab 3 bener ya, musik kontemporer. Kreasi sama kontemporer sama kurang lebih. Oke ya. Kita akan membahas bab 3 berkreasi musik kontemporer ataupun musik kreasi sama. Sebelum saya mulai, saya akan bacakan dulu kompetensi dasarnya untuk pengetahuannya. 3.1 memahami konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Lalu untuk prakteknya 4.1 mempresentasikan konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer. Nantinya kalian akan membuat sebuah pertunjukan, sebuah perform ya tentang musik kontemporer. Nanti teknisnya adalah kelompoknya nanti setelah pembahasan teori sedikit ya atau sejarah-sejarah sedikit dalam musik kontemporer. Oke, kita mulai aja masuk dalam bahasan mengenai konsep musik kontemporer ya. Sebelum saya mulai, saya ingin tahu kemampuan kalian dalam pengetahuan ya. Istilah kontemporer ya. Pernah dengar kata kontemporer? Pernah dengar kata kontemporer? Nggak pernah? Ada yang pernah, ada yang belum pernah ya. Kalau yang udah pernah, kira-kira menurut kamu apa itu kontemporer? Boleh menurut pendapat kalian ataupun dari buku mungkin yang udah nemu ininya artinya. Kontemporer itu apa sih? Ada yang tahu? Firdan mana? Menurut Firdan kontemporer apa? Tahu nggak infonya? Nggak tahu. Nggak tahu, nggak pernah dengar? Pernah. Oke. Di sini belum pernah dengar semua. Apa ada yang udah pernah dengar? Cuma nggak tahu artinya gitu ya. Oke. Jadi untuk seni musik, cabang seni musik, untuk kelas 10 kita mempelajari musik tradisional. Kelas 11 adalah musik barat. Dan kelas 12 adalah musik kontemporer. Nah, ini yang bagi yang belum paham musik kontemporer mungkin bisa cari di Google sendiri ya. Cuma ini saya jelaskan secara singkatnya. Kontemporer itu sama dengan modern. Cuma nama lainnya saja, nama lain dari modern. Nah, mungkin kalau dengar kata modern udah tahu ya. Modern itu apa artinya? Modern. Aditya apa modern? Artinya modern? Hah? Ya, betul. Masa sekarang ya. Jadi sesuatu yang ada pada saat ini. Masa sekarang yaitu musik modern ataupun kontemporer. Maksudnya adalah dari segi konsepnya gini ya. Jadi musik yang meninggalkan tradisional ya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Pada saat itu kan tidak ada seperti musik elektronik ya, musik DJ. Pada saat itu nggak ada ya, makanya disebutnya musik kontemporer ataupun musik modern. Intinya adalah musik pada saat ini seperti itu. Nah, kontemporer juga adalah secara mudahnya, secara singkatnya ya, itu bisa kolaborasi ya dari musik yang sudah ada sebelumnya, dia rubah dengan bentuk yang berbeda, nuansa yang berbeda itu termasuknya perubahannya kontemporer. Mengaransemen lagu juga termasuknya dalam kontemporer ya, kalau memasukkan unsur-unsur modernnya. Seperti itu. Sekali lagi modern itu meninggalkan sesuatu yang tradisional ataupun yang udah pernah ada menjadi yang baru. Contohnya ya,
Contohnya dalam musik kontemporer adalah musik tradisional gamelan digabungkan dengan band ataupun orkestra, itu sudah termasuknya kontemporer. Nah, ini persiapan kalian, bayang-bayangan kalian agar nanti membuat karya untuk prakteknya ya dalam musik kontemporer. Atau bisa seperti ini ya, musik yang sudah ada, contohnya lagu daerah, misalkan Soleram, contohnya misalkan. Nah, itu kalian bisa ubah menggunakan alat-alat modern ya, seperti gitar ataupun keyboard ataupun ya pianika yang kalian ketahui saat ini ya. Seperti itu. Percampuran tradisional dan pencampuran modern atau yang kalian tahu band atau enggak ya instrumen-instrumen yang ada saat ini ya yang kalian tahu digabungkan itu sudah kontemporer. Sampai sini paham ya? Jadi penggabungan antara tradisional dan modern salah satunya ya disebut juga kontemporer. Atau nggak usah pakai tradisionalnya. Contohnya kan lagu aslinya kan itu misalkan lagu band. Nah, kamu buat akustik misalkan, itu juga sudah berubah secara dari aslinya gitu ya. Seperti itu untuk konsep kontemporer, sesuatu yang baru ya. Jadi termasuknya menggunakan suara hewan dalam karya lagu itu juga termasuknya suatu hal yang baru kontemporer. Pernah dengar nggak lagu ada suara hewannya? Suara monyetnya gitu pernah dengar nggak? Suara burungnya, ada yang pernah dengar nggak? Mungkin ada ya, maksudnya kebayang pasti ada kayak gitu ya. Di lagunya Coldplay itu kan Adventure of Lifetime ada suara monyetnya itu ya. Kayak gitu-gitu maksudnya sudah termasuknya kontemporer, memasukkan hal-hal yang baru yang pada saat zaman dulu itu nggak terpikirkan seperti itu. Namun musik pada saat ini sudah tidak ada yang baru lagi, perlu kalian ketahui. Dalam artian dari segi-segi permainan segala macam sudah adaptasi dari yang dahulu gitu ya. Cuma pengembangan seperti elektroniknya saja. Kalau kalian tahu DJ itu kan cuma permainan dari keyboard aja sebenarnya. Dari keyboardnya, maksudnya bisa dipakai di keyboard gitu kan aplikasinya. Untuk sound kan itu baru pengembangannya kayak gitu. Itu adalah kontemporer. Oke, selanjutnya ya. Nah, sebelum kita berkarya musik kontemporer nantinya, kalian harus tahu juga tekniknya ya, teknik berkreasi musik kontemporer. Nah, teknik itu apa sih? Teknik. Sering dengar kata teknik. Imelda mana? Imelda, teknik apa menurut kamu? Teknik, arti teknik itu apa? Konsep. Apa kurang jelas? Teknik apa? Proses pengerjaannya. Bisa juga ya. Proses pengerjaannya. Teknik. Oke. Lanjut, ada yang lain? Fajar mana? Mana Fajar? Fajar, teknik itu apa? Cara proses ya. Tapi masih kurang tepat ya. Teknik itu berkaitan dengan dasarnya ya. Skill dasar ya. Kemampuan dasar ya. Proses kan sedang berlangsung, tapi seorang harus mempunyai modal dasar, modal yang disebut ya. Untuk bisa memainkan musik ya. Namanya musik ya, pasti kalian harus menguasai alat musik. Mau alat musik bernada ataupun alat musik yang tidak bernada gitu ya. Yang bernada mungkin kalian nggak tahu ya, udah tahu semua, yang pianika lah, recorder, gitar, itu yang bernada. Kalau yang nggak bernada itu instrumennya apa? Kalian tahu nggak? Alat musik yang tidak bernada tahu? Apa? Alat musik yang tidak bernada? Hafiz mana? Alat musik yang tidak bernada apa? Suling bernada. Kan bisa mainin lagu dia. Do re mi fa sol si do-nya bisa dimainin. Kajon ya, kayak gitu ya. Kajon tidak bernada. Jadi yang tidak bernada adalah instrumen perkusi.
Tapi perkusi juga ada yang bernada ya, tapi rata-rata kebanyakan tidak bernada. Drum tidak bernada seperti itu. Lalu instrumen perkusi yang bernada apa? Ada yang tahu nggak? Instrumen perkusi yang bernada ada tahu nggak? Vito apa? Vito, tahu nggak? Instrumen perkusi, tahu perkusi kan? Instrumen yang dipukul-pukul gitu ya. Nah, tapi yang bernada apa? Gendang nggak bernada. Yang lain ada yang tahu? Marimba ya, pernah dengar nggak? Marimba, xilofon, termasuknya alat perkusi yang bernada. Sekali lagi teknik ya, teknik adalah penguasaan instrumen, penguasaan permainan dalam permainan instrumen yang kalian akan tampilkan nantinya. Di sini ada yang bisa main gitar? Ada yang bisa main gitar? Ada. Siapa? Hah? Isan. Excel, Isan sih. Excel ya. Ada yang lain? Ada yang bisa? Gabriela ya. Yang lain ada yang lagi? Chord udah bisa berarti. Chord ya. Nanti ada pembacaan akord ya. Itu modal dasar skillnya ya untuk tahapan musik kontemporer. Nah, tinggal dikombinasiin dengan apa? Dengan pianika kah? Dengan kajen lah, tentang apa? Untuk memainkan lagu apa? Seperti itu ya. Di sini ada yang main keyboard lah, ada yang bisa main keyboard. Gabriela juga. Ada yang bisa main keyboard lainnya? Imelda bisa? Bisa chord keyboard? Bisa. Jadi untuk pianika, untuk main akord bisa ya. Oke, nggak masalah ya, nggak bisa nggak ada masalah. Masih ada posisi instrumental yang tidak perlu skill yang ini ya, seperti perkusi juga tidak perlu terlalu yang gimana-gimana. Atau vokal, nyanyi pun juga bisa juga ya. Untuk nanti persiapan praktek kita. Lalu dalam musik kontemporer, yang pertama adalah kalian mencari lagunya ya, udah tahu ya. Nah, lalu ada menentukan nada dasar ya. Menentukan nada dasar. Nah, berkaitan dengan nada dasar, itu kaitannya dengan tangga nada. Tangga nada itu apa artinya? Tahu nggak? Ada yang tahu? Tangga nada itu artinya apa? Pernah dengar nggak kata tangga nada? Tangga nada. Excel apa tangga nada? Apa kira-kira menurut kamu? Tangga nada, dari artinya ya tangga nada. Tangga nada apa? Rangkaian apa? Notasi atau nada ya. Ya nada ya. Rangkaian ya. Nah, atau secara gampangnya susunan. Kalau rangkaian kan mungkin ada yang tidak beraturan ya, tapi kalau susunan sudah pasti beraturan. Jadi tangga nada adalah susunan nada. Nah, namanya susunan berarti berurut. Nah, tergantung tangga nadanya apa. Lalu not ya, not itu ada berapa? Not itu ada berapa nadanya? Not atau nada itu ada berapa jumlahnya? Ada yang tahu nggak? Not ada berapa jumlahnya? Yang do re mi itu loh. Nah, itu ada berapa? 7. Itu adalah standaritas tangga nada ya. Tangga nada standar ada 7 ya. Yang disebut itu do re mi fa sol la si do ya. Nah, tangga nada itu kalau di not balok menggunakan huruf ya. Kalau not angka ya angka. Tapi kalau not balok penamaannya menggunakan huruf. Nah, hurufnya itu dari A sampai G ya, not A, B, C, D, E, F, G. Nah, itu sama seperti chord. Chord juga A sampai G, A, B, C, D, E, F, G sampai G sampai 7. Oke, jelas ya untuk pengertian tangan nada atau informasi sedikit tentang tangan nada. Melodi.
menentukan mencari melodi misalkan. Melodi itu apa artinya? Ini hal-hal dasar aja dulu nih. Melodi apa? Jadi ya menurut kalian aja ya, saya juga nggak berpatok buku juga. Maksudnya dalam artian kalau menurut pemikiran kalian dulu ya, baru saya tengahkan dengan persepsi sesuai dengan buku. Firdan mana? Iya, Firdan lagi ya. Apa kira-kira melodi itu Firdan? Sering dengar kata melodi ya. Oke, langsung aja ya karena waktunya biar kita kejar. Melodi itu adalah rangkaian ya, rangkaian nada sama seperti tangga nada. Nah, biasanya kalau udah rangkaian kan bisa ngacak ya. Rangkaian yang membentuk sebuah kalimat ya. Contohnya ya gampangnya lagu kebangsaan ya. Indonesia tanah airku. Nah, itu sudah menjadi sebuah kalimat. Tanah tumpah darahku. Itu udah menjadi kalimat yang disebut melodi. Kalau notnya doang misalkan dibunyi not do doang misalkan do doang dipencet do. Ya itu bukan melodi namanya. Melodi itu sudah menjadi sebuah kalimat, sebuah rangkaian seperti itu. Itu untuk melodi. Nah, fungsinya apa? Nanti dalam musik kontemporer harus ada melodi utamanya. Nah, melodi utamanya itu bisa diambil oleh instrumen ataupun vokal. Nanti kalian pilih saja lagu yang mana. Contoh lagunya lagu Soleram misalkan. Soleram mau pakai instrumen, gitar melodinya terereng misalkan, atau pianika tenenet tenenet, bisa pakai itu melodi utamanya atau vokal sendiri Soleram menyanyi. Kalian pilih saja ya yang mana mau dipakai nanti dalam prakteknya. Itu melodi kaitannya dengan seperti itu. Itu melodi utama. Lalu nanti iringannya baru instrumen-instrumen lainnya. Yang bernada yang nggak bernada itu nantinya. Sebelumnya pernah praktek apa terakhir sama yang musik? Sama Separendi ya? Musik apa? Nyanyi ya? Masih ingat nggak? Praktek musik pernah nggak? Kelas 10? Kelas 10? Nggak pernah. Kelas 11 belum pernah. Praktek nyanyi belum pernah. Pak Randy nggak pernah ada praktek nyanyi itu nggak ada. Nggak ada berarti ya? Nah, iya kali kelas 12. Kelas 10 sempat masuk sekolah kan ya? Itu belum ada ya. Oke, mudah-mudahan kelas 12. Lalu jam 11:05 ya, sedikit lagi. 5 menit lagi. Jadi prakteknya untuk kelas 12 juga spesial ya. Jadi ada praktek harian, ini termasuknya praktek per bab. Nanti ada juga terakhir praktek akhir. Untuk seperti kayak UN ya. UN, kan udah nggak ada UN ya. Ada prakteknya itu praktek akhirnya. Biasanya yang kalau masuk saya membuat pertunjukan gitu ya. Bareng-bareng berapa kelas digabungin jadi pertunjukan gitu ya, menampilkan. Satu kelas ada 2 tim nih nampilin apa? Teater misalkan ataupun musik. Jadi bersama-sama seperti itu ya. Jadi sebuah perform biasanya kalau masuk. Mudah-mudahan bisa terlaksana juga dengan kayak kondisi begini ya. Jadi seperti itu nanti. Oke ya. Terus sini ada yang mau tanya dulu nggak terkait musik kontemporer atau teknisnya nanti kita? Sebenarnya saya nggak detail ngajarin gitar, nggak detail ngajarin keyboard, nggak seperti itu ya. Jadi memaksimalkan yang kalian bisa dulu apa, misalkan bisanya gitar, bisanya pianika, bisanya nyanyi. Nah, tinggal saya mengarahkan kombinasinya aja, kombinasi aransemennya agar menjadi kontemporer. Seperti itu. Oke lah, kita berbicara akord sekarang. Akord. Ini teori dasarnya aja ya. Maksudnya untuk saat ini masih teori-teori dasar terkait musik kontemporer atau musik lah secara umum, karena mungkin kalian juga masih belum tahu juga kebanyakan tadi saya tanya-tanya ya. Akor. Akor itu chord.
nama lain dari chord ataupun kunci ya. Kalau orang sini nyebutnya kunci gitar, kunci keyboard. Nah, akord itu apa sih? Gabriela, apa akord? Artinya? Tahu nggak? Apa? Iya, itu kan namanya akord atau kunci. Namanya itu kunci. Artinya apa? Atau pengertiannya apa? Kunci itu apa gitu? Kita nyebutnya akor ya. Kalau dalam akademis bahasanya akor ataupun chord. Kalau kunci kan orang Indonesia aja. Cuma dalam akademis seperti itu. Akor, chord, pernah dengar kan? Kunci gitar ya. Oke, chord itu artinya adalah susunan trinada. Kalau tangga nada susunan nada. Kalau chord susunan trinada. Nah, perbedaan melodi dan akord, melodi itu bunyinya satu-satu. Sebuah kalimat, ibu pergi ke pasar. Nah, itu tetet teret tata. Nah, itu kalau saya nadain ya. Itu rangkaian sebuah melodi. Tapi kalau akord bunyinya trinada ya atau tiga nada. Sekali lagi akord artinya susunan trinada. Jadi ketika kamu main akord, yang dibunyikan itu minimal ada tiga, jreng, gitu, jreng, tiga nada ya. Nah, akord ini sifatnya adalah instrumen pengiring, beda dengan melodi. Melodi adalah nada utamanya ya, seperti itu. Jadi sekali lagi akord susunan trinada. Nah, akord dasar itu ada dua tipe. Yang pertama mayor dan minor. Itu mungkin yang belum tahu, minimal tahu informasi tentang teori sedikit. Untuk mayor, mungkin kalian yang masih belum tahu ya. Akord mayor ya. Kalian pasti sering dengar sebuah lagu kan ya. Sering banget dengar lagu pastinya di handphone kayak di YouTube. Nah, lagu yang bernuansa ceria, gembira itu menggunakan akord mayor. Jadi karakteristik chord mayor adalah untuk lagu-lagu yang ceria, ceria, semangat. Contohnya lagu kebangsaan, ya lagu-lagu tentang semangat itu menggunakan akord mayor rata-rata. Dan pasti begitu ya. Kenapa supaya ambil mayor? Karena mengambil ya cerianya itu kan karakternya ceria. Masa lagunya ceria pakainya yang sedih kan enggak nyambung. Maksudnya seperti itu. Lalu minor adalah sebaliknya ya, untuk nuansa sedih. Karakteristiknya untuk lagu sedih. Jadi kalian udah bisa menganalisa ya. Dalam artian, wah ini lagunya kok dalam banget gitu ya. Dari liriknya. Nah itu didukung dengan musik akord-akord minor. Gitu. Makanya terdengar dramatis, terdengar kena di hati. Nuansanya itu karena menggunakan akord minor seperti itu. Oke, itu untuk akord aja. Sebenarnya banyak, ada akord 7, akord 9, akord 11, akord dominan 7, major 7, augmented, diminished, banyak akordnya, cuma dasarnya minimal mayor dan minor. Sama seperti tangga nada ada mayor dan minor. Oke ya, karena udah habis waktunya bahasan kita sampai tentang konsep musik kontemporer dan sampai tahapan-tahapan dalam berkarya musik kontemporer yang akan nantinya kita akan prakteknya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya terkait musik, terkait kontemporer, atau mau ngobrol tentang kuliah kesenian gitu? Ada yang mau ngobrol-ngobrol atau mau masuk dunia kesenian atau masuk kuliah kesenian? Gitu. Ya barangkali ada ya. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa, mungkin di kantor atau ngobrol di WA bisa. Oke, sampai sini jelas ya untuk musik kontemporer dan tahap-tahapannya. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya di 2 minggu lagi. Lalu nanti rencananya seminggu ini misalkan yang di rumah ini nanti saya akan kirimkan video ya, video sekarang ini saya sekarang lagi di Google Meet ya, mungkin video recordnya mungkin saya bisa share agar tidak diulang kembali ya.
Jadi langsung nyambung terus. Oke, terima kasih banyak ya. Saya tutup aja untuk pelajaran seni budaya kali ini.